Sobat Unrika TV, welcome back again to Entrepreneurship Podcast. Pasti sama saya hostnya Rima yang Ramli. Nah, untuk kali ini kita tuh kedatangan sama influencer Batam yang mungkin kalian semua udah pada kenal, udah sering banget kalian lihat Instastory-nya, atau mungkin kalian juga udah nge-follow sama Instagramnya. Mungkin kalian juga udah gak penasaran lagi kayaknya ya kan. Nah, ini dia kita undang bersama Yusi Fadila. Tara, Mika tahu tak? Tak, iya Allah. Jadi Yusi Fadila ini adalah salah satu alumni dari akuntansi, benar? Betul. Dari akuntansi Unrika. Lulusnya tahun berapa kalau boleh tahu? Lulusnya tahun 2017. 2017, baik. Ini masih muda loh. Ya kan? Gitu. Terus habis itu jadi artis dari kapan? Jadi artis dari kapan? Kan coba. Artis konon, Pak. Artis konon. Hari ini Kakak Yusi sama siapa lagi ditemenin sama dosennya ya hari ini? Iyalah, ini dosen dari awal kuliah sampai selesai nih. Selalu bersama-sama ini Bapak di samping kita ini. Boleh dong dikenalin. Mau saya kenalin atau mau? Kenalin lah, Kak. Oke, ini jadi kita kali ini tuh Kakak Yusi kebetulan itu ditemani sama dosennya Bapak Dr. Firdaus Hamta. Bener ya? Hai, saya hai dulu Bapak. Hai. Sahabat Unrika. Oh, panggilannya sahabat Unrika ya? Sahabat Unrika, iya, sahabat Unrika. Nih, jadi yang saya tahu juga so far kayaknya Pak Hamta sangat menjalin hubungan yang baik sama alumni, ya kan? Ya nggak sih? Sangat. Tergantung alumninya. Ya. Ini Pak termasuk alumni yang gimana nih? Yusi Kenapa? adalah salah satu mahasiswa yang memang saya kenal itu dari awal semester 1. Jadi Ya, gimana Pak? karena Dulu waktu itu kebetulan saya kaprodinya dulu. Kaprodi akuntansi di tahun 2013, dan saya ingat betul waktu ospek salah satu ruangan yang dipakai itu ruang ini. jadi sebelum yang jadi sekarang, studio itu, ya. ini tuh dulu ospek. Tempat ngumpul, ya tempat ngumpul. Nah, ketika ospek ada dua hal yang menonjol dari Yusi, dari sisi mental yang saya lihat. Apa? Pertama itu dia suka nyanyi, pernah tampil nyanyi kan? Ya. Waktu ospek, saya ingat betul. Kemudian waktu penutupan ospek prodi di Pantai Melayu, dia joget-joget. Joget-joget. Nah, jadi dua hal itu tentu kami sebagai dosen kan memperhatikan ya semua apa yang keluar dari mahasiswa dari sisi mental, kreativitas ketika ospek itu. Betul. Nah, jadi di situ dua hal dari sisi mental dan keberanian public speakingnya memang kelihatan di sini. Sudah berbakat berarti Sudah ada ya? bakatnya memang. Oke, baik, saya mau nanya ke anak Bapak dulu sebentar. Jadi dulu Kakak Yusi kenapa memilih atau memutuskan untuk berkuliah di Unrika? Kenapa? Oke, kenapa kuliah di sini? Karena pas pertama kali datang ke Batam tuh, pas tamat dari sekolah SMA di Palembang, di sini tuh kan numpang sama Oom, sama tante, adik kandungnya Bapak. Nah, beliau itu kuliahnya juga di sini, tapi jurusannya di keguruan, pendidikan. Terus? Nah, karena rumahnya dekat situ, jadi dicarilah kampus kira-kira mana nih yang bisa kuliah nggak terlalu jauh, terus harganya juga masuk. Terus yang paling penting tuh bisa kuliah sama kerja gitu. Karena pas tahun kami dulu masuk tuh kan 2013 itu masih jarang lah, maksudnya mahasiswa yang kuliah sambil kerja kayak gitu. Nah, jadi akhirnya diputuskan lah karena Oom juga kuliahnya di sini, akhirnya masuklah di sini. Karena memang udah ancang-ancang kalau misalnya cuman kuliah doang pasti nggak akan kuat bayarnya. Iya, karena orang tua nggak mungkin mampu kan, makanya aku dilempar ke Batam nih Pak. Tak akan mampu orang tua aku ngulianku kan. Kalau di Palembang kan misalnya kuliahnya dari pagi sampai sore gitu kan. Iya sih, Gimana mereka nggak akan mampu membiayai, sedangkan adik-beradikku kan ada 6 orang sekolah semua. Gitu. Jadi akhirnya dilemparlah ke Batam, nggak pandai lah engkau kerja sana nanti sama kuliah, pandai lah. Untuk awal-awal paling untuk biaya masuk kan orang tua kan, biaya masuk. Abis itu SPP, inilah cari sendirilah kayak gitu, ambil kerja. Pandai lah mikir ya. Itulah karena tempat Om tuh Om kan guru. Iya. Dimasukkan kerja juga di situ. Jadi itu dulu tuh tinggalnya tuh di rumah dinas sekolahan gitu. Di mana? Di SD 008 Sagulung sini dekat Panindo. Kebaik.
Jadi pagi sampai sore itu kan di sekolah. Abis itu kan malam baru ke kampus Pak kuliah. Makanya Bapak tak usah heran aku pergi ke kampus bawa popcorn, bawa keripik, nawar. Pak Fir belilah, karena dosen yang lain ditawarin tak nak beli. Pak Fir yang mau beli ini aku, dagangan aku. Inilah yang mau beli nih Bapak ini. Itu baik banget tuh. Iya, ingat itu. Beli pulsa. Awalnya memang beli pulsa, iya betul, jualan pulsa, jual keripik itu saya ingat. Jadi kadang-kadang kita kan berpikir pengen lihat kreativitas mahasiswa, jiwa apa yang muncul dari mahasiswa. Ya salah satunya umpamanya ketika menawarkan keripik itu jiwa apa yang tertanam awal, jiwa entrepreneur kan? Iya. Jiwa entrepreneur. Jadi salah satu bentuk niat saya membeli itu bagian daripada dukungan kita agar jiwa entrepreneurnya itu terus berkembang dan sebagainya. Oke. Nah, terus juga saya penasaran deh, kalau nggak salah itu Kakak Yusi pernah sampai diundang sama Presiden Jokowi, ya kan? Ya, itu luar biasa loh sahabat Enrika. Jadi siapa tahu loh menginspirasi. Setelah ini siapa tahu sahabat Enrika yang lain mungkin diundang sama presiden negara lain mungkin. Kayak begitu. Itu gimana dulu tuh ceritanya? Itu masih berkuliah di Unrika atau kayak gimana coba? Itu udah selesai. Jadi aku itu mulai ngonten itu tahun 2018. Berarti 1 tahun after selesai lulus dari kampus ini kayak gitu. Tapi kemarin pas masih kuliah di sini sebelum jadi content creator, aku tuh udah jadi pengusaha travel dulu. Oh, travel. Oh, iya. Yang bikin tur Bintan Lagoy pertama kali tuh aku. Yang satu hari Iya, gitu ya? one day. Dulu kan orang taunya nginap. Iya, betul Pak, semester 6. Semester 6 tuh. Jadi saya ada cerita. Apa tuh? Jadi setiap sore dia ke kampus itu dia bawa catatan. Apa? Catatan nama-nama itu Nama tamu yang mau dibawa ke Bintan. Jadi satu kertas penuh nama-nama. Jadi suatu ketika saya tanya, itu bawa orang asalan begitu atau bagaimana? Enggak Pak, saya bawa spanduk. Spanduk UC Travel. Berarti kamu udah punya perusahaan? Belum Pak. Kok berani bilang-bilang ada travelnya begitu? Itu asli, saya marahin. Lalu saya suruh kita nggak boleh bohong, ya kan? Kalau memang ada travelnya, ya berbadan hukum, bikinlah badan hukum meskipun CP, saya bilang. Berarti itu saya ingatkan dia. Berarti bagus dong, maksudnya udah diingetin sama Pak. Iya. Akhirnya berkembang terus. Jadi awalnya itu kan iseng-iseng sebenarnya. Jadi ceritanya itu kenapa bisa ada travel itu? Karena ceritanya tuh aku tuh buka postingan gitu di FJB. Tujuannya itu biar dapat orang mungkin sekitar 5-6 orang, biar nanti aku nyetirin. Jadi aku bisa ikut gratis nih Pak. Yusi bisa ikut gratis ke Bintan biar bisa mampirin kakek sama mbah sekalian gitu loh. Mau jenguk pas itu lagi sakit kan kakeknya. Nah, ternyata postingannya viral Kak di tahun 2016 awal tahun itu. Target itu cuma 5-6 orang, satu mobil kita nyupir. Yang daftar itu sekitar 500-an orang. Jadi tahu kan, ini sekarang kan nggak ada kantin di depan tuh. Iya. Dulu kan kantin di depan. depan. Itulah tempat jadi transaksi sampai uang terbang masukkan dalam ransel tuh. Orang berebutan mau ikut tur, tapi kita nggak berani nerima sebanyak itu. Jadi, akhirnya handphonenya berdering terus kalau duduk situ. Saya saksi waktu itu. Bunyi dibantuin sama temanku yang namanya Indah. Dulu best friendku tuh namanya Indah. Iya, Aprilia Indah Lubis. Itulah yang bantuin. Jadi mobil tuh masuk kan di parkiran entah dari mana-mana kan, dari PT mana mereka mau ikut tur kan. Itu iseng awalnya. Akhirnya kami memberanikan diri untuk menerima sekitar 200-an tamu. Itu first time buka trip, first time juga bawa orang sebanyak itu. Dari target yang harusnya 5-6 orang biar bisa nyetir gitu. Nyetir gratis. Tapi lama-lama sampai trip ke Bangkok kalau nggak salah. Iya Pak, jadi dari situ Bapak ini mungkin nengok, Yusi tamu kamu banyak gini. Kita mana maksudnya kurang paham ya, maksudnya oh ternyata usaha itu tuh harus ada badan hukumnya ya.
Oh ternyata kalau pakai nama tour and travel tuh harus ada ininya ya. Jadi dikasih tahu lah sama Pak Fir kan. Dari situlah pergi ke notaris, langsung bikin PT, nggak mau bikin CV. Sekalian gede. Sekalian gede. Dulu kantornya di Mega Legenda. Cuman di Mega Legenda dulu kan karena awal-awal gitu cuman mampu untuk sewa ruko gitu di situ. Nah disitulah ada langsung bikin badan. Nah dari awal rame-rame gitu kita ada terus, ternyata kirain cuman ramenya tuh cuman itu doang. Ternyata trip itu berkelanjutan. Akhirnya aku belajar lagi, buka trip ke Singapura, ke Malaysia, ke Bangkok, kayak gitu sampai sekarang. Akhirnya mungkin travel lain nengok, oh ternyata Bintan nih kompeten juga nih Bintan nih untuk jadi destinasi yang ini. Akhirnya travel lain juga ikutan bikin trip ke sana, makin rame, meledak lah nama Bintan tuh. Kayak gitu ceritanya. Harusnya jadi ini dong, duta pariwisata Bintan harusnya nanti next time. Ya nggak sih kayak gitu harusnya. Karena membantu memajukan wisata Bintan kan pada Itulah saat itu. bikin destinasi gurun pasir tuh Pak, semak-semak tuh kami jadiin tempat foto, ternyata malah viral padahal iseng-iseng doang. Nah, cuma seingat saya beliau pernah ikut sertifikasi public speakingnya Pernah. sebelum jadi bawa tamu kan. Iya pernah. Jadi memang belajar siapkan dirinya dalam dapat sertifikasi travel turis. Iya, ikut juga semuanya pelatihan sebelum- kayak gitu. iya. Bagus sih, karena itu kan juga kan jadinya kayak nilai poin plus untuk sebagai sebagai wirausahawan kan. Iya jadinya kan. benar. Nah, ketika Bu Mayang, karena salah satu yang dia ikut itu adalah public speaking, saya ingat tuh waktu dia sidang skripsi. Ya. Oh itu lancar kali Pak, harusnya tuh ilmu public speaking yang keluar begini. Iya, waduh, nah ini dapatnya dari pelatihan public speaking. Pinter jawabnya ya. Pintarnya jawabnya bahasa verbal dan non verbalnya Jago gitu ya. jago. A nggak tuh? Hah? A nggak tuh? Pas. Cuma kelemahan beliau dulu waktu kuliah kalau di kelas menangkap mata kuliah yang sifatnya statistik itu agak kurang memang. Tapi kan Ya kan dia kurang fokus. Iya, kalau disuruh ngitung-ngitung terus ada kode-kode, pusing aku Kak. ya, ngitung duit lancar tapi Ya duit suka. nggak salah lagi. Udah hitung duit udah gitu. Kalau udah jumpa yang pakai rumus tuh X, Y, ada apa lah ini, pusing aku bilang. Kadang minta diulang. Pak, tolonglah diulang lagi materi ini dari sini di kelas itu. Jadi harusnya 3 SKS jadi banyak. Katanya gitu kan ulang Pak. Cuma nggak ngerti katanya gitu. Beliau katanya? Apa Dibuang ke Batam apa tadi? Iya tadi Dilempar. Dilempar ke Batam tapi dia dapatkan Batam. Buktinya jadi influencernya Batam. Iya, rezekinya di Batam berarti. Apa lagi? Ya berarti orang tuanya nggak salah nyuruh ke sini berarti kan mungkin feeling kayaknya berarti di Batam bakal berkembang gitu, bakal bertumbuh jadi pengusaha gitu. Iya, Batam ini kan banyak orang-orang yang mandiri. Iya sesuai Iya. sama tagline-nya Unrika ya kan Pak, Apa tuh? unggul kreatif mandiri. Wes. Tapi perlu tanya coba Bu Mayang. Apa tuh? Apa yang selama ini dua hal Apa? yang dirasakan hambatan menjadi entrepreneur atau kendala yang pernah dihadapi Nah, coba. atau masalah berat mungkin masalah entrepreneur ya ke perusahaan Sama usaha travel nih berarti Iya. ya kan? termasuk mungkin bagaimana kontribusi Unrika terhadap jiwa persiapannya menjadi seorang yang sekarang lah menjadi seorang jadi sekarang. Kalau hambatan ya sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur sih kalau di aku yang dialamin ya, karena ngejalanin bisnis kan bukan cuma 1-2 nih. Nyoba udah banyak Kak. Dari jual perhiasan, ya kan, travel, ya kan, abis itu makanan, udah ada beberapa outlet makanan tutup semua. Habis itu sekarang merambah ke dunia kecantikan kan, kayak gitu. Biasa hambatan yang paling susah sampai sekarang yang sering dialami tuh lebih ke sering ditipu, mencari orang yang bisa dipercaya itu tuh susah Pol Pak. Berarti
kendala modal nggak ada masalah. Pak, sekarang itu kalau ini pemikiranku ya Pak, mungkin itu bekal dari kuliah di sini juga kali kan, karena kuliah sambil praktek gitu, suka sambil praktek. Jadi menurut Yusi, namanya kita usaha, modal itu kalau Yusi ya urusan belakang Pak. Modal ngomong dulu, yang penting ada usahanya dulu Pak. Nanti duit itu Pak datang sendiri, itu menurut Yusi. Nah, kayak usaha travel, emang ada modalnya awalnya? Enggak ada. Kamu udah dapat keuntungan dulu, baru sisihin duitnya untuk bikin badan hukum, bikin sewa ruko, sampai akhirnya misalnya aku beli aset, itu kan pelan-pelan dari uang situ, kayak begitu. Jadi ada dulu Bu, saya ingat waktu masih kuliah di Surabaya itu ya, itu kan nginapnya di hotel di lantai 28. Jadi satu saat saya posting dari bawah itu fotonya dari lantai 28, terus saya share di Facebook. Terus dia komen, waktu itu dia belum kayak sekarang. Ya Allah Pak katanya, saya ingat betul tuh. Maulah saya suatu saat nanti jadi kayak orang begini katanya, nginap di hotel di gedung tinggi, ada kolam renang, beneran. Tapi itu kan jadinya malah jadi kayak manifest ya jadinya. Iya, tapi sekarang apa yang terjadi? Dia punya apartemen di lantai berapa? Artinya terbukti ya cita-cita dorongan apa? Iya, berarti kan postingan Bapak ini memacu Yusi untuk lebih maju lagi. Kan udah Iya. ada di mana? Pak, berarti Bapak next time kurang tinggi Pak, Bapak postingnya Pak di mana gitu Pak, biar yang lain juga Iya, terpacu. kalau dulu kan ngelihat yang kayak gitu tuh kan wow banget ya kan Iya. Kak. Wih, kapan lah aku bisa mau kayak orangnya bisa jalan ke sana, jalan ke sini, nginap di hotel kayak gitu. Ya, kita doa aja terus ya. Alhamdulillah akhirnya Tuhan kasih bahkan lebih dari itu. Dan aku udah pernah dapat gratisan juga nginap di villa yang harganya sekitar 21 juta per malam juga udah pernah. Kayak gitu. Dan itu nggak berbayar gitu loh. Cuman Pak modal komunikasi ya, komunikasi mental ya, terus keberanian. Ya itulah. Emang itu Pak, itu modal utama dulu. mungkin faktor hoki juga itu perlu sih. Karena mau sehebat apapun kita gitu kan, kalau misalnya memang kita ada apes kayak misalnya kayak Yusi nih, sampai biasanya bisnis nggak pakai modal, sampai akhirnya kemarin modal jor-joran keluarin uang banyak ya kan, Tiba-tiba. ke Jakarta jual perhiasan kena tipu pula Pak. Nah itu kan berarti lagi nggak hoki, lagi apes-apesnya gitu loh. Giliran yang usaha nggak ada modal, dia datangin keuntungan yang banyak. Giliran kita ada, oh aku mau jadi pengusaha nih kayak gini. Keluarin modalnya sekian banyak kayak gitu. Pesan barang dari luar negeri nggak nyampe barangnya Kak berbulan-bulan. Sampai kan di Jakarta kan nyewa ruko. Nyewa ruko di Jakarta kan mahal. Terus aku punya karyawan sampai 3. Nunggu lah itu barang itu Kak, nggak nyampe kuku keluar, terus pengeluaran, makan, karyawan segala macam, barang tuh nggak sampai akhirnya ngambil barang di Tanah Abang dijualin lagi kan, kayak gitu untuk nutupin kayak gitu. Cuman akhirnya aduh nggak sanggup lah kayak di Jakarta, udahlah kayak gini jauh dari keluarga, aduh penat lah kayak gini, udah balik aja lah. Udah sakit hati gitu kan, udah kesel kita kena tipu kan Kak. Tapi memang parah sih, aduh. Berarti emang mungkin jalannya dibakar mungkin. Iya, kayaknya memang nggak bisa jauh-jauh dari tanah kelahiran. Kalau aku kan walaupun pindah ke Palembang Kak, aku ini lahirnya di Tanjung Batu. Dari kecil sampai tamat SMP itu tuh full di Tanjung Batu Kundur. Nah, sedangkan mbah-mbahku nih, kakek nenekku semuanya tinggalnya asalnya dari Kijang Bintan. Cuman SMA itu bapakku itu pindah ke Palembang, jadi tempat 3 tahun di Palembang. Cuman karena nggak kuat biaya di sana mau kuliah atau gimana, ya udah aku sendiri nih yang dilempar di Batam kayak begitu. Memang kayaknya nggak boleh jauh-jauh sih dari pulau ini. Anak pulau soalnya. Iya, kalau nggak ngelempar Batam nggak kenal Undika. Ya nggak salah sih Pak. Di Undika itu dibekali mahasiswa dibekali ilmu tentang entrepreneur itu, pengantar bisnis, Pengantar ya bisnis. kan? Kewirausahaan, Betul. studi kelayakan bisnis, ya termasuk pemasaran. Pemasaran. Ada fakultas. Itu bagian daripada poin-poin pentingnya mahasiswa yang kuliah di sini. Betul.
Nah, tapi di samping itu ada nggak ilmu yang lain? Maksudnya ilmu mengupas mangga ada? Mengupas mangga itulah karena tak ada ilmu tuh pakai gigi ya. Sekali. Nggak ada. So tajam ya kan sekali digigit. Nggak diajarin di sini. Nggak diajarin Kak. Mengupas mangga nggak ada mata Cara kuliahnya. ngupas mangga yang baik dan benar nggak diajarin Kak. Jadi aku gigi lah pakai gigi. Ya kan kayak mana tebus jadi kayak gitu kan viral habis itu kan. Aduh ya. Berarti apa nanti harusnya Bapak buka perkuliahan Pak? Praktikum mengupas Praktikum mangga. mengupas mangga. Mengupas mangga. Atau coba tanya Bu, kira-kira sehari itu penghasilan medsosnya berapa? Ya kan lumayan para sahabat Undika bisa terinspirasi, termotivasi. Emang boleh mungkin. ditanya? Aduh Pak, yang penting bisa beli bakso, cilok, ya makan. Bisa lah Dan Pak. endorse di Instagram. Rahasia. Berarti dari si mangga, dari si mangga. Dari si mangga. Maksudnya itu gara-gara si mangga itu. Iya kan, dari mangga itu ya berarti ya. Jadi Mulai konten naikin atau gimana sih? yang benar-benar viral itu yang pertama kali tuh mangga. Cuman selain video mangga itu memang pas itu viewersku itu lagi tinggi-tingginya semua karena rutin bikin video Konten. makan. Oh, Belimbing wulu ku makan ya, yang asem-asem kayak gitu. Memang sebenarnya dulu tuh suka kayak gitu. Nah ternyata memang ini semua, cuman yang banyak di repost orang tuh yang si mangga itu, makanya orang ingatnya tuh yang mangga itu iya gitu. sih, saya juga ingetnya tuh dari si Mangga. mangga itu ya sih sebenarnya. Setelah dari situ diundang langsung ke Istana Presiden atau kayak gimana? Jadi sebenarnya undangan dari presiden itu bukan terkhusus kayak undangan yang aku sendiri diundang ke istana gitu, enggak Kak. Jadi itu tuh bertepatan dengan acaranya Asian Games. Oke, Nah, terus? di acara Asian Games itu memang dipilih orang-orang per satu provinsi itu influencernya satu orang. Nah, mungkin karena pas itu viewersku di Kepulauan Riau yang paling tinggi, pas itu kan konten kreator pas itu belum banyak. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu penyebabnya kenapa aku bisa masuk di perwakilan dari Kepulauan Riau. Jadi pas di sana tuh rame. Kan tiap provinsi ada satu influencer. Betul. Sama artis-artis yang lain juga. Nah, itulah untuk mendukung acara Asian Games. Karena kan mungkin acara itu butuh promosi juga dengan orang yang insight-nya rame, viewersnya rame untuk meng-share lah bahwa Asian Games nih acaranya gini segala macem kayak begitu. Ya, karena kan memang dengan mengundang influencer kan berarti kan istilahnya tuh kayak Mempromosikan acaranya kayak begitu. gitu. Jadi istilahnya tuh kan kayaknya pemerintah juga mau menggayat anak-anak muda agar lebih aware lagi. Iya, seperti itu. Berarti kalau kamu yang dipilih dari provinsi Kepulauan Riau kan berarti kan kamu sangat-sangat menginfluence. Berarti banyak anak muda yang istilahnya tuh istilahnya tuh sangat adoring istilahnya tuh kayak yang mengagumi kamu mungkin karena kan kamu udah kerja keras banget loh, coba dari travel yang nggak ada modal tuh tiba-tiba gitu kan, coba. Ya mungkin itu juga ya karena dulu kan belum banyak ya kan, terus mungkin pas itu lagi inseknya lagi tinggi-tingginya juga ya, hoki juga mungkin ya. Ada juga hokinya Pernah mungkin. diundang juga wali kota mana tuh luar negeri tuh? Oh itu abis ini Pak, itu 2019. Di mana tuh? Itu di Taiwan. Taiwan Ada itu wali kota Taiwan. itu perwakilan influencer Indonesia yang halal. Oh baik. Jadi pas itu ada dua yang diundang, yang satu yang kuliner yang yang Chinese, jadi bisa all. Aku yang halalnya. Jadi mau nunjukin bahwa negara Taiwan ini mereka juga udah gampang loh cari makanan halal pakai aplikasi. Jadi ada aplikasi kayak restoran halal gitu, tinggal cari aja tuh yang terdekat dari aplikasi itu kayak gitu. Karena orang-orang kalau ke sana tuh pasti udah ketakutan duluan, yang mau makan macam mana nih, mau apa macam mana nih. Ternyata di sana tuh ada juga loh orang-orang Cina tapi Muslim jualan Pak, macam sop sapi, macam kayak gitu, dan itu halalnya bener-bener yang halal, bukan sekedar kasih tulisan halal kayak gitu, enggak, bener-bener inilah ketat lah gitu. Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, kalau saya mau nanya lagi nih, untuk Kakak Yusi ada nggak pesan dan kesan untuk sahabat Undrika yang sedang menonton video ini?
Kesan dan pesan ya. Oke, kesan dan pesan buat sahabat Unrika. Intinya sih kalau dari apa yang aku alamin selama ini sambil kerja sama kuliah di sini adalah kalian tuh jangan pernah terbatas dengan yang namanya modal. Jadi ketika kalian gak ada modal tuh kalian akan ngerasa bahwa aku tuh gak bisa ngapa-ngapain. Aku nih anak orang susah, aku gak punya uang, aku tuh gak bisa ngapa-ngapain. Karena menurut aku pribadi di zaman yang serba digital saat ini, kalau kalian punya kamera, walaupun gak bagus-bagus amat, yang penting masih bisa ngerekam, terus punya kuota, kalian bisa manfaatin itu untuk jadi sumber promosi apa yang mau kalian bisniskan. Memang semua itu tuh kita kayak nggak cuman sekali atau 2 kali berhasil. Kuncinya itu adalah harus konsisten. Apa yang mau kalian bisniskan, konsisten, fokuskan ke itu aja. Pasti sedikit banyaknya, ibaratnya kayak kita jualan, nggak mungkin nggak ada yang nggak nyangkut sama sekali. Nggak mungkin nggak cuan ya. Iya, jadi jangan apa-apa tuh udah nyerah dulu. Aku udah membuktikan kok. Tanpa modal pun kita itu juga bisa berhasil kok. Maksudnya tanpa modal uang ya, tapi kita harus ada modal otak juga, sama modal mulut. Mulut nih penting ya, mulut nih penting. Kalau kita pandai ngomong, kita bisa menarik, kita bisa menjelaskan produk apa yang kita jual, dan bisa meyakinkan orang bahwa kalau orang itu akan menguntungkan pakai produk apa yang kita jual, itu pasti adalah pembelinya, nggak mungkin nggak ada kan. Dulu aja tuh nggak main Instagram, nggak main apa, mainnya itu dulu FJB. Kalau makanya tadi bilang promo travel tuh kan pakai FJB. Dulu aku cuma manfaatin grup-grup Facebook itu, foto-foto, nge-share di forum jual beli kayak begitu. Cuman modal itu doang, ngapain nonton scroll nggak jelas ya kan. Yang didatangin tuh malah hal-hal yang nggak berfaedah. Medsos itu bisa dimanfaatin untuk kita cari cuan sebanyak-banyaknya. Betul. Gitu. Betul banget. Apalagi iya sih sebenarnya, berarti sahabat Unrika kan harus bisa mengubah mindset kalian ya. Jadi kalau untuk main sosmed jangan cuma sekedar ikut challenge, jadi kalian juga harus bisa mendapatkan cuan dari sosmed yang kalian miliki. Betul. Sesuai dengan pesannya Kak Yusi. Coba kalau dari Pak Hanta ada pesan-pesan nggak buat sahabat Unrika? Ya, jadi begini. Yusi adalah salah satu contoh alumni Unrika yang sukses di bidang entrepreneur. Tentu kita harus melihat kenapa harus Unrika, karena Unrika itu adalah mewajibkan mata kuliah semua prodi, yaitu mata kuliah entrepreneur itu diwajibkan di Unrika, jadi bukan cuma di ekonomi. Kemudian fakultas yang paling melekat dalam mata kuliah entrepreneur turunannya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian apa yang dibilang Yusi, sekarang zaman teknologi digital, dan alhamdulillah ya di Unrika sudah membuka program studi baru tentang bisnis digital. Bisnis digital. Itu sangat identik dengan kreativitas Yusi saat ini. Ya, jadi artinya cara kampus ini merespon perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya, baik entrepreneur maupun teknopreneur. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Kakak Yusi. Nanti next time ya kita ngupas mangga bareng atau boleh gimana? Ngerujak kali ya di kampus ya. Dosen loh Yusi. Oh iya dosen ya. Ngeri. Kita kenal kan dosen ekonomi loh. Angkatan tahun berapa Kak? Saya tuh pokoknya Yusi lulus, saya baru masuk ke sini. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi kamu lulus, aku baru masuk gitu, baru apply jadi dosen di sini gitu. Atau siapa tahu nanti Kakak Yusi mau nyambung S2 di sini. Iya kayaknya ini Pak ya, ancang-ancang ya kita ambil S2 biar bisa ngajar di sini juga, mau jadi dosen juga lah. Sekarang ada S2 apa Bu Maya? Ada S2 Magister Pendidikan dan juga ada Magister Hukum, dan juga yang sekarang ini ya yang tadi saya tawarin ke Kakak Yusi adalah Magister Manajemen. Biar Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Pendidikan. Terus ada lagi tuh program keguruan itu. Ya. PPG ya, PPG. Profesi keguruan. Ya, jadi buat untuk sahabat Unrika TV yang ada punya gelar SPD bisa tuh dicoba. Profesi keguruan.
baru Lengkap ya? di Unrika. Kayak begitu lengkap. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Nanti kita next time akan ngerujak bareng sama Kakak Yusi. Kalau kayak begitu. Jadi sahabat Unrika tetap subscribe channel Unrika TV dan juga jangan lupa di follow Instagramnya Kakak Yusi. Apa nama Instagramnya? Yusi Fadila. Kalau Pak Hamta apa nama Instagramnya? Semua medsosku Daeng Firdo. Siap. Daeng Pirdo guys, bukan main. Dan juga jangan lupa di follow Instagram saya Rima yang Ramli. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya hostnya Rima yang Ramli, Yusi Fadila dan juga Firdaus Hamta pamit. Sampai ketemu lagi next time. See you later. Bye. Bye.